datang di pertemuan kita yang kedua kalinya ya. Kemarin sudah ada pertemuan, sekarang sudah ada pertemuan yang kedua kalinya. Ibu pakai mikrofon ya, biar jelas suaranya. Baik. Sebelumnya akan lebih barokahnya perjumpaan kita pada pagi hari ini. Alangkah baiknya kita sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ibu rasa seharusnya di sini kan kita banyaknya 23 ya. Tapi ada beberapa temannya yang nggak masuk. Ada 3 atau 4 orang ya? Ada 5. Ya. Ada 5 orang. Keterangannya ada yang sakit 3 orang. Izin 2 orang. Oke, tidak apa-apa ya. Yang penting kalian tetap mengikutinya dengan baik dan sungguh-sungguh ya. Oke. Sebelum ibu menyampaikan layanan, perlu kalian ketahui di sini ibu akan menyampaikan layanan informasi mengenai bagaimana caranya untuk menumbuhkan resiliensi. Jadi nanti kalau ada yang bertanya apa sih resiliensi itu, nanti kita bahas. Nah, tapi sebelumnya ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui di sini. Di pertemuan kita ini ada yang namanya azas. Azas yang pertama kita menggunakan azas keterbukaan. Di mana azas keterbukaan ini kalian dengan terbuka menyampaikan apa yang kalian pikirkan, apa yang kalian rasakan nantinya. Terus yang kedua, ada namanya azas kesukarelaan. Kalian dengan sukarela untuk memberikan partisipasi atau pendapat dengan apa yang kalian rasakan atau pikirkan nantinya, ya. Terus yang ketiga, ada namanya azas kerahasiaan. Namanya juga rahasia, berarti harus dirahasiakan. Nah, adapun nanti kalau ada hal-hal yang berbau sifatnya pribadi dan rahasia, cukup hanya sebatas di kelas kita aja ini yang tahu, tidak boleh disebarluaskan. Oke, siap? Siap. Yang bersifat pribadi itu kita konsumsi pribadi di kelas ini, ya. Jangan sampai ada yang tahu atau keluar dari kelas ini. Siap? Baik, kita mulai ya. Tapi sebelum kita mulai, ibu perhatikan ada yang agak tegang. Ini kita bawa santai, kita bawa senyum, ya. Ada juga kayaknya ada yang kelihatannya ngantuk. Ya, kurang semangat. Kita is breaking dulu. Semuanya berdiri, jangan ada yang berdiri di depan komputer atau di depan kursinya. Cari tempat yang agak luas. Nah, oke, silakan dipikir saja. Oke, bisa menghadap proyektor, bisa. Kita mulai sedikitnya ya. Sudah siap? Siap.
Silakan persiapkan pulpen. Baik. Baik, sudah? Sudah semuanya ya? Baik, kita apakah ada yang pernah mendengar apa itu resiliensi atau daya lenting? Nggak pernah sama sekali? Oke, baik. Kalau belum pernah, coba diperhatikan. Pernahkah kalian merasakan yang pertama, diremehkan atau dijatuhkan secara mental? Yang kedua, tidak dianggap, diabaikan atau dipermalukan? Mengalami ketidakadilan atau tekanan sosial yang menyakitkan? Pernah semua? Pernah. Oke. Baik. Instruksinya. Yang pertama, tuliskan secara bebas pengalaman itu dengan menjawab pertanyaan berikut. Apa yang sebenarnya terjadi? Sedikit saja, Ibu kasih waktu hanya 3 menit. Ini sebenarnya nggak cukup ya? 5 menit. Oke. Apa yang sebenarnya terjadi? Terus yang kedua, apa kata-kata atau sikap orang lain yang paling membekas? Yang ketiga, nanti silakan ditulis di sana. Yang ketiga,
takut, marah, malu, atau bingung, atau kesemuanya dirasakan. Setelahnya, apa yang saya lakukan setelahnya? Terus, selanjutnya, siapa yang hadir atau tidak hadir mendampingi saya saat itu? Misalkan ada seseorang yang kalian harapkan untuk mendampingi tapi tidak ada, malah orang lain yang ada mendampingi kalian di saat-saat seperti itu. Silahkan ditulis. Ibu kasih waktu hanya berapa menit? 5 menit, tidak terlalu panjang. Oke, silakan ditulis. Oke, boleh. Ingat poinnya di sini. Pernahkah kalian merasakan yang hal ini? 3 poin ini. Terus apa yang sebenarnya terjadi? Baik, ada yang sudah dan mau berbagi pengalaman sama temannya? Kenapa ibu mengatakan tadi menggunakan azas kerahasiaan? Siapa tahu ini suatu hal yang sangat pribadi yang akan disampaikan sama temannya, jadi tidak boleh sampai tersebar di luar. Itu maksud ibu. Gimana? Saya bilang boleh berbagi? Oh iya. Kak Dina, gimana? Mau berbagi sama teman-temannya? Boleh. Di sini tidak ada penilaian benar atau salah ya. Yang penting kalian mau aja dulu. Yang penting kalian mau mengungkapkan apa yang kalian rasakan dan pikirkan. Tidak ada yang namanya benar atau salah. Boleh? Silakan. Ayo. Apa-apa, belajar untuk berbicara. Apa yang ada di tulisannya? Iya, itu apa yang sebenarnya terjadi? Silakan. Tidak apa-apa, tidak usah takut salah.
Apa yang sebenarnya terjadi saat itu? Dapat nggak cerita? Yang itu bisa juga. Merasa dibutuhkan. Oke, merasa dikucilkan. Saat itu apa yang terjadi? Nggak apa-apa cerita aja. Nggak apa-apa. Tidak punya teman. Oke, saat itu nggak punya teman. Kira-kira apa yang terjadi? Sulit berinteraksi sama teman-teman di kelas. Oke, saat itu Nanda gimana perasaannya? Campur aduk itu banyak. Banyaknya yang Yang sedih, malu, sama bingung. Oke. Terus setelahnya apa yang Nanda
pertanyaan kedua, apa kata atau sikap orang yang paling membekas? Nah, pada waktu itu yang saya ingat itu dia bilang tolol, gitu aja nggak bisa. Tuh. Oh, berarti ada dianggap tolol gitu. Ya, karena nggak bisa takut. Lanjut ke pertanyaan keempat. Apa yang saya rasakan pada saat itu yaitu takut untuk nggak bisa lagi. Ya, takut untuk main bola lagi, takut dikatain tolol. Lanjut ke pertanyaan kelima. Apa yang saya lakukan setelahnya yaitu menjauh dari mereka karena takut. Ya kan, saya masih kecil waktu itu kan, masih kecil. Terakhir siapa yang hadir? Nah, pada waktu itu ada satu teman saya yang selalu mensupport saya dan dia pernah mengucilkan saya ya. Sebelah satu orang. Nah, ketika saya buat salah, orang itu selalu bilang, nggak apa-apa, coba lagi, pasti bisa. Ya, dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada lagi? Oke, kita lanjutkan ya. Dari hal yang tadi, apakah ada gambaran mengenai apa itu resiliensi? Ada. Apa? Tentang perasaan. Oke. Untuk lebih mendalami apa namanya pemahaman kita mengenai apa itu resiliensi. Baik, saya lanjut ke materi aja ya. Ya, saya lanjut ke materi untuk nanti ada namanya role play. Kita perankan. Tapi sebelumnya kita lanjut dulu. Baik. Oke, inilah dia. Resiliensi itu bisa juga dikatakan daya letting. Resiliensi atau daya letting, yaitu kemampuan untuk bangkit kembali setelah menghadapi kesulitan. Bukan sekedar tidak menyerah, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi, belajar, dan terus berkembang. Oke, untuk definisi dari APA atau American Psychological Association mendefinisikan resiliensi sebagai proses adaptasi yang sehat saat menghadapi trauma, kesulitan berat atau tekanan tinggi. Baik. Nah, oke. Di sini ada pola pikir kita sebagai manusia ada dua. Ada yang namanya growth mindset dan fixed mindset. Pernah mendengar? Oke. Oke. Menurut Carol memperkenalkan konsep growth mindset itu yaitu keyakinan bahwa kemampuan bukan bawaan lahir, tetapi bisa dikembangkan melalui latihan, strategi yang tepat dan dukungan orang lain. Itu dia growth mindset. Tapi kalau fixed mindset itu pola pikir di mana seseorang percaya bahwa kemampuan atau kecerdasan dan bakat adalah hal yang tetap dan tidak dapat diubah. Baik, dari kedua pola pikir ini, yang mana kalian pilih? Antara growth mindset atau fixed mindset? Growth mindset. Kenapa? Baik, bagus sekali. Karena kalau kita berpikiran growth mindset, kita akan percaya bahwa kemampuan itu bisa ditingkatkan dengan keras. Tidak seperti fixed mindset. Iya. Oke.
Sudah paham apa yang dimaksud dengan growth mindset dan fixed mindset? Paham? Baik. Selanjutnya, coba diperhatikan. Ada pun ciri-ciri fixed mindset itu. Kalau fixed mindset ini, kalau kita berpikir nih fixed mindset, percaya kemampuan adalah bawaan dan tidak bisa banyak berubah. Terus menghindari tantangan karena takut gagal. Mudah putus asa ketika menghadapi kesulitan. Sering melihat kegagalan sebagai refleksi ketidakmampuan. Terus cenderung membandingkan diri dengan orang lain. Biasanya kita mengatakan, orang itu lebih pintar dari saya, lebih berbakat dari saya, tanpa kita mau berusaha. Itu dia kalau fixed mindset. Nah, kalau kita berpikir growth mindset, ini nih ciri-cirinya orang memiliki pola pikir growth mindset. Nah, growth mindset ini percaya bahwa kemampuan bisa ditingkatkan dengan kerja keras, melihat tantangan sebagai peluang untuk belajar dan berkembang, tidak takut gagal, melihat kegagalan sebagai bagian dari proses belajar, fokus pada proses belajar daripada hasil akhir. Selanjutnya, terbuka untuk menerima umpan balik dan kritik konstruktif. Nah, itu. Baik. Tadi kira-kira yang disampaikan sama temannya ketika ada merasa kecewa, putus asa, sakit hati ketika dikatai sama teman-temannya. Tapi dia bisa bisa bangkit lagi karena ada dukungan atau semangat dari dalam diri. Itu termasuk pola pikir yang seperti apa? Gimana? Tadi ketika ibu memberikan refleksi mengenai pernahkah kalian merasakan dikucilkan, direndahkan, yang seperti itu. Tapi setelah kalian berbagi pengalaman, kira-kira hal yang disampaikan sama teman kalian itu termasuk pola pikir growth mindset atau fixed mindset? Contoh kecil yang disampaikan sama Adit nih, yang tadi itu termasuk pola pikir yang seperti apa? Fixed atau growth? Growth. Yang mengatakan fixed kenapa? Yang mengatakan growth kenapa? Oke, kenapa growth? Karena dia kayak tidak Oke. mengembangkan dirinya. Oke. Karena Adit bisa bangkit dari rasa atau kata-kata temannya itu. Ada dukungan dari temannya ya, yang mengatakan pasti kamu bisa. Coba lagi. Coba lagi. Oke. Berarti itu sudah masa lalu ya. Seandainya Adit memiliki fixed mindset, dia kira-kira apa yang terjadi? Oke, tidak bakalan berkembang lagi, tidak mau akan menyentuh yang namanya bola ya? Iya. Oke, penakut jadinya. Oke. Jadi ada pemahaman mengenai apa itu resiliensi? Oke, coba kita lihat, coba diperhatikan. Ada fixed mindset, ada growth mindset. Dalam hal kesuksesan, saya bisa sukses jika punya bakat. Itu pola pikir fixed mindset. Tapi kalau growth mindset mengatakan saya bisa sukses dengan berusaha. Jangan pernah berpikir nih, kesuksesan
dengan mengandalkan bakat dan kecerdasan bawaan dari lahir. Tapi perhatikan, pola pikir geroman saat itu, saya bisa sukses dengan berusaha, tidak hanya mengandalkan dari bakat dari lahir. Oke. Ketika kita merasakan kegagalan nih, saya menyerah. Itu pola pikir apa? Fix. Oke, mindset. Kalau grow, saya akan mencoba lagi. Seperti tadi contohnya. Kalau kita sedang menghadapi kesulitan, kalau fix itu akan mengatakan saya tidak bisa. Kalau bahasa pasalnya kita tidak tahu. Oke. Kalau grow, saya belum bisa. Saya akan mencobanya. Itu menandakan kalian mau mencoba, menginginkan supaya kalian bisa. Ya? Gimana? Teman? Oke, ketika kalian menghadapi masalah nih, kalau yang berpikiran fixed ada mengatakan, mengapa masalah ini terjadi pada saya? Maka aku doang tidak tahu masalah ini. Maka aku doang berdua masalah. Kenapa saya saja yang mendapat masalah yang berat seperti ini? Karena nggak kuat. Oke. Itu pemikiran karena kuat. Oke, itu pemikiran grow ya. Kalau pemikirannya grow, solusi apa yang saya bisa? Solusi apa yang bisa saya upayakan? You did. Itu akan kita pikirkan. Kalau kita mempunyai pola pikir yang grow. Oke, kalau kita mendapat kritik nih, saya sakit hati. Itu pikiran fixed. Kalau grow, terima kasih, saya akan memperbaikinya. Itu orang yang berpikiran grow. Ada gambaran? Ada. Nanti kira-kira. Oke. Sebelum refleksi ini akan Ibu berikan. Oke, ini kita kembali. Kita mencoba untuk bermain peran atau role play. Oke, menghadapi penolakan dalam presentasi. Baik. Skenario-nya di sini, Ibu minta ada satu yang menjadi si Andi, satu lagi si penentang, dan satu lagi si pendukung. Oke. Baik, skenario-nya, situasinya di sini, Andi mempresentasikan proyek dan menghadapi penolakan. Skenario-nya ya seperti itu. Terus nanti perannya Andi siswa yang harus mempresentasikan proyek dan menghadapi penolakan. Baik. Boleh apapun proyek yang dipresentasikan boleh. Apapun itu ataupun materi apa saja yang mau disampaikan boleh. Ya, si Andi. Terus sebagai teman yang satu sebagai penentang nih akan memberikan komentar yang negatif. Ide kamu itu tidak praktis, tidak sesuai dengan apa yang saya rasakan. Gitu boleh. Itu sebagai penentang. Nah, untuk teman yang kedua sebagai pendukung, dia akan memberikan dukungan positif terhadap si Andi. Baik, boleh. Siapa yang mau berperan sebagai Andi? Oke, Adit. Oke, terima kasih Andi. Terus siapa yang kira-kira sebagai penentang? Oke, Nadira. Boleh. Sebagai pendukung siapa? Oke, Sadila. Oke, boleh kan?
silakan Andi, silakan boleh maju ke sini. Ceritanya si Andi sedang berpresentasi. Oke. Silakan. Boleh. Terima kasih atas waktunya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk mengetahui pro dan kontranya atau mendukung dan yang tidak mendukung, saya akan menyampaikan sedikit materi tentang penggunaan fungsi handphone di lingkungan sekolah. Oke, pertama, menurut saya fungsi handphone di lingkungan sekolah itu bermanfaat bagi para siswa jikalau kita sebagai para siswa memanfaatkan teknologi tersebut atau handphone tersebut dengan baik, seperti jika kita mempunyai tugas yang membutuhkan untuk mencari sesuatu atau mencari jawaban tentang pertanyaan tersebut, kita bisa memanfaatkan Google Translate untuk bahasa Inggris, atau kita bisa memanfaatkan Google Chrome untuk mencari jawaban yang membutuhkan sejarah seperti pelajaran sejarah atau mulung dan lain sebagainya. Oleh karena itu, menurut saya handphone di lingkungan sekolah itu sangat berguna bagi para pelajar jikalau memanfaatkannya dengan sebaik mungkin dan dalam hal yang tentu saja hal yang positif. Oke, sekian presentasi dari saya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Jika ada pro dan kontra atau saran dari teman-teman bisa angkat. Ya. Baik, boleh. Silakan. Baik, saya ingin mengkritik sedikit. Ya, kenapa jangan kamu lontarkan ke kami? Kan menurutmu HP itu bentuknya dari orang murid kan? Tapi menurut saya handphone itu kayak menjadi penghambat buat kita. Kenapa? Ya karena kadang lebih banyak menurutnya kayak banyak yang menggunakannya tidak sesuai dengan atau tidak sesuai pada waktunya. Kadang guru menjelaskan mereka menggunakan HP. Bagaimana? Ada yang mau menambahkan? Boleh? Oke. Saya pikir idenya Andi punya potensi untuk dikembangkan. Sudah Oke, seperti yang saya katakan tadi, teknologi ini atau handphone akan berfungsi di lingkungan sekolah atau untuk para siswa jikalau para siswa tersebut memanfaatkannya dengan sebaik mungkin dan tentu saja dalam hal yang positif. Dan untuk meminimalisir apa yang disampaikan teman saya tadi itu, di mana ketika guru menjelaskan dan ada siswa yang membawa HP, itu bisa kita meminimalisirnya dengan ketika di jam pembelajaran sudah dimulai atau ketika kita sudah masuk kelas, para guru bisa mengumpulkan semua HP yang dibawa oleh siswa di depan meja guru. Nah, ketika sudah dikumpulkan, dihitung jumlah HP sesuai dengan jumlah siswa untuk menghindari pembohongan. Terkadang ada juga siswa yang tidak ingin mengumpulkan handphonenya, mungkin terkait tentang privasi atau hal lain sebagainya. Tapi insya Allah para guru tidak akan membuka privasi kalian. Oleh karena itu, ketika sudah masuk kelas, ketika pembelajaran sudah dimulai, kita para siswa akan mengumpulkan HP di depan meja guru. Kemudian setelah pembelajaran itu selesai, kita bisa mengambilnya kembali. Oleh sebab itu dan dengan itu kita bisa meminimalisir penyalahgunaan handphone di lingkungan sekolah, yang dimana
tidak ada lagi siswa yang memegang HP ketika pembelajaran dan lain sebagainya. Sekian. Baik, terima kasih tepuk tangan untuk teman-teman kita yang sudah membantu. Oke, kembali. Baik, terima kasih. Di sana sudah ada gambaran ketika baik di sini ada refleksi. Silakan. Bagaimana perasaan Anda ketika menghadapi penolakan? Bisa ditulis di kertasnya, bisa ditulis. Bagaimana perasaan Anda ketika menghadapi penolakan? Baik, yang kedua, apa strategi yang efektif untuk menghadapi kritik atau penolakan? Baik, yang ketiga, bagaimana dukungan dari teman bisa membantu? Yang keempat, apa yang bisa dipelajari dari situasi ini untuk meningkatkan resiliensi? Baik, ada yang bisa membantu, ada yang bersukarela untuk berbagi sama teman-temannya. Ada? Oke. Baik. Si pemeran Andi ya. Silakan. Oke, yang pertama, bagaimana perasaan Anda ketika menghadapi penolakan? Oke, di dalam suatu teori atau topik pasti di dalam forum tersebut ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Dan bagaimana perasaan Anda ketika menghadapi penolakan? Yang pertama tentu saja kita merasa kecewa dan sakit hati. Kenapa? Karena kita sudah berusaha menyampaikan pendapat kita tentang topik tersebut dan ada beberapa pihak yang tidak terima atau menolak untuk pendapat kita. Kemudian yang kedua, apa strategi yang efektif untuk menghadapi kritikan atau penolakan? Yang pertama, kita harus mencoba lebih menerima karena setiap orang pasti mempunyai pendapat masing-masing untuk menjadi lebih berkembang atau lain sebagainya. Dan menganggap kritikan tersebut sebagai penyemangat untuk bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ketiga, bagaimana dukungan dari teman bisa membantu. Di saat kita merasa dijatuhkan atau merasa terkucil atau lain sebagainya, dukungan dari teman bisa membuat diri kita lebih percaya diri atau lebih semangat lagi karena kita mempunyai supporter yang dimana kita merasa itu lebih membantu kita untuk menjadi berkembang lebih baik. Dan yang terakhir, apa yang bisa dipelajari dari situasi untuk meningkatkan resiliensi? Yaitu situasi tersebut mengajarkan bahwa suatu hal yang membuat kita jangan sampai cepat menyerah atau putus asa. Kita harus bisa lebih berbesar hati atas apa saja ungkapan atau kritikan yang diberikan terhadap kita dari orang lain. Sebenarnya kita tidak boleh berpihak pada satu pendapat yang dimana karena seperti yang saya katakan tadi, setiap orang mempunyai pendapat masing-masing untuk menjadi lebih baik. Jadi apapun kritikannya, apapun sarannya, kita harus mencoba menerima karena setiap saran bisa menjadi solusi dari sebuah permasalahan dan kita juga bisa mendiskusikan setiap saran tersebut sampai kita menemukan hasil yang terbaik. Sekian dari saya, terima kasih.
Jadi dari sekian materi ada refleksi, ada role play yang tadi. Baik. Oke. Apa yang dapat dipahami dari materi yang sudah disampaikan? Ibu harapkan ada yang perempuan juga nih. Masa si Andi terus? Oke, terus bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari? Ada? Baik. Silakan. Boleh ditulis di bukunya. Nanti dikumpulkan. Ada kertas kosong yang ibu bagikan di sana. Jangan sampai diapa-apakan. Nanti dikumpulkan kembali. Jangan lupa ditulis namanya. Oke. Refleksinya nanti boleh ditulis di sana. Nanti ibu baca, tak apa-apa. Baik. Adakah yang mau membantu ibu untuk menyimpulkan kegiatan kita hari ini? Boleh mengungkapkan apa yang dirasakan setelah layanan yang ibu sampaikan, boleh. Terus apa yang didapatkan dari pertemuan kita kali ini? Boleh. Siapa? Baik. Oke. Pertama apa ibu? Yang pertama? Apa yang didapatkan dari pertemuan kita pada hari ini? Boleh perasaannya Oke, yang saya dapatkan pada pertemuan kali ini adalah di mana setiap pernyataan pasti ada pro dan kontra, dan di mana kita harus menerima pro dan kontra tersebut untuk menciptakan pernyataan yang bisa diterima oleh semua orang. Dan setiap syarat tersebut adalah salah satu kunci untuk menciptakan pernyataan yang lebih baik. Kemudian yang kedua, apa Bu? boleh mengungkapkan perasaan apa yang Iya, Bu. dirasakan setelah Yang kedua, setiap kesalahan yang kita perbuat pasti ada solusi yang kita bisa lakukan untuk menutupi kesalahan tersebut. Dan satu pesan saya, jangan takut untuk berbuat salah. Yang dimana kenapa? Karena jika kita tidak membuat kesalahan, kita tidak akan pernah tahu apa kekurangan kita, apa yang kita harus perbaiki, dan apa yang kita harus kembangkan, dan apa yang kita harus kurangi. Mungkin kita harus mengurangi mengkritik orang yang tidak kita kenal, atau istilahnya gibah. Kita tidak terlalu mengurus hidup orang, karena hidup kita belum tentu sempurna. Kemudian kita harus bisa menerima semua kritikan dan memperbaiki apa yang dikritikkan kepada kita. Sekian, terima kasih. baik. Terima kasih. Ada lagi? Boleh pesan dan kesan sebelum kita menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Boleh pesan dan kesannya mungkin setelah melakukan pertemuan, setelah penyampaian materi ini. Bisa? Ada? Gimana? Pesan dan kesannya aja. Boleh.
yang saya dapat mempunyai pola pikir atau mindset yang baru. Jangan mudah menyerah, jangan takut untuk mencoba. Sekian. Kesannya gimana perasaannya setelah mengikuti kegiatan hari ini? Apakah senang? Senang telah mendapatkan ilmu yang baru, ya bisa mengetahui apa yang tidak kita tahu. Ya, sekian itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan. Ada pesan atau saran? Silakan. Boleh ada pesan atau saran yang mau disampaikan untuk kedepannya, mungkin gimana ibu ini harus begini loh, untuk kedepannya boleh, silakan. Untuk sarannya boleh, saran kritiknya sama ibu boleh, nggak apa-apa kritiknya, tapi perlu ada tata caranya mengkritik seseorang ya. Berusahalah mengkritik seseorang dengan kritikan yang membangun, jangan yang menjatuhkan. Contohnya, ketika kita mengkritik seseorang, ada ada kritik, ada saran yang kalian, ada solusi yang kalian berikan. Ketika kritik yang sifatnya menjatuhkan, kamu ini tidak sesuai sama apa yang kamu ucapkan, itu termasuk menjatuhkan, kritik yang menjatuhkan. Kalau kritik yang sifatnya membangun, sebenarnya kamu ini begini-begini, alangkah baiknya atau alangkah bagusnya kamu begini-begini, itu sifatnya membangun. Iya, baik. Ibu menyimpulkan sedikit ya dari pertemuan kali ini. Perhatikan, resiliensi itu bukan berarti tidak memiliki masalah. Tadi ibu ada berbisik-bisik, ibu saya tak punya masalah. Yang namanya manusia tidak terlepas dari masalah. Iya. Mau kecil, mau besar, tergantung kalian bagaimana caranya menanggapi hal tersebut. Kamu tali sepatumu aja terlepas, itu masalah. Siapa tahu ada yang belum bisa mengikat tali sepatu. Siapa tahu itu masalah kecil bagi orang yang sudah bisa. Tapi masalah besar bagi orang yang tidak bisa. Oke, solusinya saya pakai selop aja. Toh saya nggak bisa memakai yang punya tali. Ingat, ibu ulang kembali lagi. Resiliensi itu bukan berarti tidak memiliki masalah, akan tetapi kemampuan untuk menghadapi dan bangkit dari kesulitan, itu resiliensi. Bagaimana kalian bisa bangkit dari masalah yang kalian hadapi? Iya, jangan sedikit-dikit, banyak sekali nih. Sudah marak-maraknya putus cinta, gantung diri. Iya kan? Terlilit hutang, gantung diri. Padahal yang membuat hutang kan iya. Oke, jangan sampai kita berpikiran fixed mindset. Jangan mudah menyerah, jangan mudah putus asa. Bangkit dari keputusasaan itu, bangkit dari kegagalan. Itu dia resiliensi. Baik. Yang kedua, belajar dari pengalaman dan kesalahan adalah bagian dari membangun resiliensi. Paham? Baik. Sekarang cobalah untuk mengubah pola pikir yang fixed mindset menjadi growth mindset. Kalian paham? Sudah paham yang dimaksud dengan fixed mindset dan growth mindset ya?
Baik, terima kasih atas perhatian dan partisipasi kalian pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya untuk menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita semua melafazkan alhamdulillah. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan partisipasinya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dengan tema yang lebih menarik lagi. Jangan bosan-bosan